sudah mempersiapkan diri sebagai peneliti untuk melakukan wawancara, dan salah satu contoh format wawancara yang bisa kita berikan ini kalau nggak nampak di sini kita bisa perlihatkan format ringkasan hasil wawancara. Di situ ada identitas dari sumber datanya itu siapa, penelitinya siapa. Kalau perlu ada ringkasnya juga nggak masalah. Tanggal mulai sampai dengan jamnya. Jika perlu sudah ditandai dengan kodenya. Bagaimana kita bisa punya kode? Pertama, kode itu bisa dilihat dari informan yang kita sudah pastikan itu kita kasih kode, apakah dia kasih kode informan 1, informan 2, informan 3 dan sebagainya. Terus jenis data, datanya apakah wawancara ataukah dokumentasi ataukah observasi, itu bisa dikasih kode tersendiri. Bisa juga dari kode itu bisa diambilkan dari topik-topik atau subtopik. Jadi peneliti setelah mengetahui tema yang diteliti serta sudah menentukan fokus penelitiannya, fokus penelitian itu nama lain dari rumusan masalah. Kalau seandainya kamu memiliki tentang hybrid learning, itu sebetulnya pertanyaan penelitian itu bisa banyak, tapi kamu hanya mengambil 2 atau 3 saja. Nah, itu namanya fokus. Jadi di antara sekian banyak permasalahan hybrid, kamu itu ternyata hanya membuat atau memilih 3 permasalahan penelitian, termasuk etos kerja guru tadi itu. Dari sekian banyak masalah terkait etos kerja guru, kamu hanya memilih 3 permasalahan saja, dan itu kamu buatkan pertanyaannya. Jadi berarti kamu sudah memfokuskan penelitian kamu, makanya disebut sebagai fokus penelitian. Dan dari fokus itu bisa kamu gunakan kode. Kalau kode A itu misalnya fokus 1, kode B misalnya fokus 2, kode C misalnya fokus 3. Jadi ketika kamu menuangkan hasil wawancara kamu ke dalam transkrip seperti ini, itu akan memudahkan kamu untuk membuat pengelompokan. Tema yang saya pilih ini tema B, berarti B semua itu kamu ambil. Kebetulan sedang membuat laporan tentang C, poin C semua kamu ambil. Nah, tinggal dirangkai menurut A begini, menurut B begini, menurut C begini. Jadi memudahkan peneliti untuk mengolah data dan mereduksi data. Bagaimana cara mereduksi data itu? Mereduksi data itu ya memilah dan memilih. Data ini tidak diperlukan. Ketika kamu wawancara, apalagi wawancaranya tak terstruktur, observasinya nggak terstruktur, kadang data yang kita peroleh itu data yang beraneka ragam. Nah, data yang nggak dibutuhkan itu kan harus dipilah, dipinggirkan, nggak perlu masuk di laporan penelitian. Nah, itu namanya reduksi data. Setelah kamu kumpulkan yang penting-penting, yang nggak penting kamu buang, baru kamu display kan. Setelah reduksi data, display data, disajikan datanya secara urut sistematis. Bila perlu seakan-akan itu terjadi dialog gitu antara informan satu dengan informan yang lain. Seakan-akan mereka itu dipertemukan dalam satu forum berdebat, padahal nggak pernah bertemu mereka. Hanya saja kita yang mempertemukan pernyataan-pernyataan mereka itu dalam satu
rangkaian deskripsi sehingga seakan-akan mereka itu berdebat begitu. Sehingga ketika kita membaca narasi seperti itu, ya kita akan mendapatkan bacaan yang enak begitu. Kita menikmati sajian dari laporan penelitian kita. Nah itu ya yang harus kita upayakan itu begitu. Nah untuk sampai ke sana, ketika selesai wawancara, ya upayakan untuk membuat transkrip. Tapi ada model transkrip yang berbeda, bisa seperti yang lainnya, bisa seperti ini bisa. Mungkin ini lebih apa ya? Lebih fleksibel ya. Jadi ini contoh bagaimana kode dibuat, terus kemudian wawancara ditranskripkan begitu. Ini kayaknya sudah enggak menampilkan pertanyaannya. Nah, tapi kalau yang di sini, yang di sini, ini bisa ditampilkan pertanyaannya apa, wawancaranya apa, atau jawabannya apa. Oke, jadi itu gambaran tentang wawancara. Nah, secara lebih mendalam wawancara itu seperti apa, kita bisa pelajari ini. Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di mana penilai atau peneliti mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang sasaran penilaian. Ya, jadi dari yang kita teliti, kita akan menghasilkan data yang berupa informasi lisan. Tapi nanti ketika kita membuat laporan, tentunya kan sudah tertulis, makanya ditranskripkan seperti itu. Data diperoleh langsung dari orang yang dinilai melalui suatu pertemuan atau percakapan. Data diperoleh langsung dari orang yang diwawancarai. Pak, apakah kemudian harus ketemu langsung? Tidak harus. Boleh kamu pakai Zoom meeting, boleh. Pakai telepon, boleh. Misalnya kebetulan sedang umroh gitu, padahal dia adalah guru yang punya etos kerja tinggi, gitu kan. Waktunya sudah dibatasi, ini harus segera kumpul hasil penelitiannya. Nah, ternyata orangnya umroh ya. Mohon izin Pak, barangkali punya waktu 1 jam untuk saya wawancara gitu. Berapa sih butuhnya pakai datanya kalau telepon atau WA apa itu? Itu perlu juga. Wawancara sebagai pembantu utama dari metode observasi. Loh, kok menjadi pembantu utama ya? Ada yang menganggap paling bagus itu memang wawancara, observasi. Jadi biar fakta yang berbicara. Kalau orang yang berbicara itu kadang-kadang melebih-lebihkan fakta atau mengurangi fakta, karena ada misinya. Temannya yang tadi itu, temannya guru yang punya etos kerja tinggi itu kadang sirik kan. Ketika dia diwawancarai, bagaimana etos kerjanya teman bapak ini, itu sukanya apa ya? Ya nampak di depan kepala sekolah aja baik gitu, tapi sebetulnya dia etos kerjanya rendah gitu. Jadi kadang-kadang wawancara itu tidak sesuai dengan fakta, tapi untuk mengurangi ketidakabsahan atau ketidakkredibilan data tadi yang diperoleh dari wawancara, maka lakukan triangulasi. Benar nggak sih diomongin temannya tadi itu? Nah, jangan memang benar, karena data dari teman yang lainnya juga. Gejala-gejala sosial yang tidak dapat terlihat dapat diperoleh melalui observasi, dapat digali melalui wawancara. Seseorang yang berkinerja baik itu kadang-kadang kita tidak tahu motifnya apa. Nah, dengan wawancara baru kita tahu motifnya. Jadi dengan observasi
kita kadang-kadang nggak mendapatkan data. Misalnya kamu tadi itu fokusnya motivasi guru dalam melakukan etos kerja yang tinggi, saya kira ya. Motivasinya ini kalau dilihat secara langsung ketika observasi, kita nggak bisa mendapatkan datanya. Apa motivasi dia? Kita bisa mendapatkan data tentang motivasi guru tadi apabila dia kita wawancarai. Apa itu kok sergap banget? Padahal yang lain ya sergap amat Pak. Gak bahaya tak Pak? Bahaya itu wawancara. Jadi seringkali ketika observasi tidak mendapatkan data, itu bisa diperoleh datanya melalui wawancara. Baik, itu nanti kalau pelajari lebih jauh terkait wawancara itu seperti apa. Yang jelas dari contoh transkrip wawancara itu kamu nanti kumpulkan hasil wawancara kamu melalui e-learning ya. Jadi nanti jangan lupa itu, dan hasil wawancara kalian segera transkripkan, segera buat dalam bentuk artikel seperti contoh 3 artikel yang sudah saya kirimkan di grup itu. Oke, jadi kita cukupi untuk berikutnya